warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Adik-adikku sekalian, para peserta pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh SMK PPN Tanjung Sari yang saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah wawasan keislaman kita dengan harapan kita semakin faham dengan agama kita dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Shalawat dan salam tidak lupa semoga Allah curah limpahkan selamanya kepada Nabi kita, junjungan kita, manusia terbaik, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau termasuk kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dalam penafsiran surat yang mendasari Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu surat yang ke-21, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah saya mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adik-adikku yang berbahagia, yang saya banggakan, ada penafsiran yang sedikit berbeda dari ayat ini, yang intinya adalah poin-poin penting yang membuktikan kebenaran bagaimana Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini memang untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Salah satunya atau beberapa poin yang penting itu adalah, yang pertama, bahwa kita tahu bersama Nabi Muhammad SAW itu diciptakan Allah dan diturunkan ke dunia ini sebagai problem solver. Jadi sebagai solusi dari masalah-masalah yang ada di dunia ini. Contohnya adalah ketika Muhammad masih muda, ketika itu ada peletakan Hajar Aswad dan semua suku ingin menjadi orang yang paling depan, tetapi ternyata bisa diselesaikan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang ketika itu masih muda, dengan cara beliau membentangkan sorbannya, kemudian semua masing-masing kepala suku itu kemudian memegang ujung-ujung sorbannya, kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di atas, di tengah, dan dibawa bersama-sama menuju ke tempat diletakkannya Hajar Aswad. Ini menjadi solusi yang sangat luar biasa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah pejuang kemanusiaan dan keadilan. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul, kemudian beliau ajarkan agama tauhidnya, ya, Islam rahmatan lil alamin ini, yang ketika itu di Mekah ada masih ada perbedaan, ya, antara orang miskin dengan orang kaya, antara orang yang golongan A dengan golongan berikutnya, gitu ya. Itu kelas-kelas itu masih ada pada saat itu. Tapi ketika Allah turunkan Nabi Muhammad SAW,
kemudian diajarkan agama Islam, dan di ajaran Islam itu semua manusia itu dianggap sama, tidak ada perbedaan. Tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan status sosial, tidak membedakan ras, dan lain sebagainya. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah Nabi turun, maka tidak ada lagi pembedaan-pembedaan seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW menjadi seorang juru damai. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, yang pada saat itu di Madinah itu ada dua suku yang konflik berkepanjangan gitu, ya, yaitu suku Aus dan Khazraj. Nah, setelah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah dengan peristiwa hijrahnya, maka perpecahan, ya, pertikaian antara dua suku itu kemudian dirubah menjadi sebuah perdamaian yang luar biasa, dan mereka saling melindungi. Masya Allah. Nah, kemudian poin yang keempat, bahwa memang diakui ataupun tidak, diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu ternyata membawa rahmat bagi semua orang. Untuk orang beriman sudah pasti dia akan mendapatkan rahmat, kebaikan dari diturunkannya Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa dikenalkannya Islam, kemudian turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang beriman, dan mereka yang taat menjalankan ibadahnya tentunya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu untuk orang beriman. Kalau untuk orang yang kafir, dia juga mendapatkan rahmat dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Berupa apa? Yaitu tidak ada lagi pembinasaan kaum-kaum seperti sebelum kaum Nabi Muhammad SAW. Kalau sebelumnya kaum Nabi Musa misalnya, kaum Nabi Isa dan lain sebagainya, maka setelah mereka kemudian mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, memerangi Allah Subhanahu wa taala, mereka dilenyapkan seluruhnya. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dibinasakan dengan dibenamkan ke dalam bumi, ya, dan lain sebagainya. Tetapi setelah turun Nabi Muhammad SAW, maka sejelek-jeleknya orang kafir pun tidak akan pernah kemudian dibinasakan seluruhnya. Dan itu menjadi salah satu bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir gitu. Nah, untuk orang yang munafik, yaitu orang yang secara lisannya dia mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul gitu ya, tetapi di hatinya sebenarnya dia mengingkarinya, pun mendapatkan rahmatnya, yaitu berupa apa? Berupa dia disejajarkan dengan umat-umat Islam pada umumnya. Jadi dilindungi darahnya, hartanya, kehormatannya, dan lain sebagainya. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran betapa indahnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa kita semakin yakin Islam adalah agama rahmatan lil alamin dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai juru dakwahnya di muka bumi ini. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, maka tidak lepas juga dari akhlak beliau yang luar biasa. Karena hadis mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke dunia ini adalah misi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan ada satu sepenggal kisah
yang luar biasa ketika masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ada dikisahkan di pojok pasar Madinah itu ada orang Yahudi yang buta. Kemudian dia selalu berteriak dengan teriakan yang tidak pantas, ya, jangan dekati Muhammad, katanya. Dia adalah orang gila, tukang sihir, dan lain sebagainya. Kalau mendekatinya pasti kamu akan terpengaruh. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW melayaninya dengan begitu luar biasa. Setiap pagi pada subuh beliau ke pasar dan menemui orang buta itu, kemudian bawa makanan dan menyuapinya dengan tidak berkata apa-apa. Orang buta itu ketika disuapi juga masih sama. Dia mengajak, berteriak gitu ya, supaya tidak mendekati Muhammad karena dia adalah orang gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad tetap melakukan itu sampai akhir wafatnya. Kemudian setelah beliau wafat, tidak ada lagi orang yang menyuapinya. Dan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an berkunjung ke putrinya Siti Aisyah yang juga merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, wahai anakku, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan? Maka kata Aisyah, engkau adalah ahli sunnah yang luar biasa. Hampir semua sunnah-sunnah nabimu, sunnah-sunnah kekasihmu sudah engkau laksanakan, kecuali satu. Apa itu? Kata Aisyah, Nabi Muhammad SAW setiap pagi selalu memberi makan, menyuapi orang buta, orang Yahudi buta itu. Nah, kemudian keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu an pergi ke pasar sambil bawa makanan dan menemui orang buta itu. Seperti biasa, dia ingin melanjutkan dan melaksanakan salah satu contoh nabinya, contoh kekasihnya, yaitu memberi makan. Tetapi kemudian orang Yahudi itu kemudian marah. Siapa kamu? Kata Abu Bakar, aku adalah orang yang biasa. Bukan. Dia selalu membawa makanan, kemudian tidak pernah dia menyusahkan tanganku. Dia selalu melembutkan makanannya dulu, dikunyahnya dulu, kemudian baru diberikan kepadaku. Dengan perkataan itu maka Abu Bakar tidak bisa menahan air matanya. Kemudian dia menjelaskan, memang aku bukan orang yang seperti biasa. Orang yang biasa menyuapimu hari ini telah meninggal dunia. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Orang Yahudi buta ini kaget. Benarkah demikian? Benarkah dia Nabi Muhammad SAW yang selalu saya caci, saya maki? Kemudian orang Yahudi ini, singkat cerita, kemudian masuk Islam, bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sepenggal kisah bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dan menjadi orang-orang yang memiliki akhlak terbaik sehingga bisa bermanfaat dan menjadi rahmat juga bagi sekitar kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.